making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya berkhotbah memberikan judul Bahagia itu Pilihan. Di ibadah terakhir ini saya kasih judul Mengurangi Stres yang bisa mencuri kebahagiaan. Saudara, dalam hidup ini, kalau Anda itu hidup di dalam tekanan, sulit Anda akan bahagia. Itulah sebabnya apa yang dikejar oleh manusia itu adalah damai sejahtera atau ketenangan di dalam hidup ini. Coba kita buka sama-sama Filipi pasal yang keempat. Coba kita lihat, kita baca mulai ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos. Kalau Anda punya anak, bisa ini jadi referensi. Anaknya dinamain Sunsugos. Temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Lalu ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7 ada sebuah janji yang luar biasa. Dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di ayat ke-7 ada sebuah janji damai sejahtera atau ketenangan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa dikatakan damai sejahtera yang melampaui pengertian atau melampaui segala akal? Ini adalah damai sejahtera yang begini loh. Anda itu tidak punya alasan untuk damai. Anda itu sebetulnya nggak punya alasan untuk bisa mengalami damai sejahtera karena Anda di tengah masalah, tapi Anda tetap mengalami damai sejahtera. Itu yang namanya damai sejahtera yang melampaui akal. Anda berada dalam situasi di mana Anda nggak punya alasan logis untuk merasa damai, tapi kok tetap merasa damai. Itulah damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Berbeda dengan damai yang dunia berikan. Damai yang dunia berikan, itu adalah ketiadaan masalah. Kalau engkau nggak punya masalah, kalau engkau punya uang banyak, engkau akan damai. Tapi kalau engkau ada dalam masalah, damai hilang. Kalau engkau nggak punya uang, damainya hilang. Itu dunia. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu adalah Anda nggak punya alasan logis untuk merasa damai. Karena Anda dalam situasi, di dalam persoalan, tapi tetap merasa damai. Itulah damai yang Tuhan berikan buat kita. Itulah yang namanya ketenangan, katakan ketenangan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini bisa punya ketenangan dan tidak stres? Saudara tahukah saudara, sumber atau pencuri kebahagiaan dalam kehidupan kita, salah satunya yang terbesar itu adalah stres. Katakan stres. Tapi puji Tuhan, Alkitab yang kita baca memberikan kita solusi. Bagaimana kita itu bisa hidup bebas dari stres. Bagaimana kita itu bisa punya ketenangan dan tidak stres di dalam hidup ini. Coba kita baca ayat yang ke-6 sekali lagi. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Catat baik-baik poin pertama. Bagaimana Anda bisa mengurangi stres di dalam hidup ini dan punya ketenangan. Yang pertama, belajarlah tidak khawatir tentang apapun juga. Saya ulangi.
Belajar untuk tidak khawatir. Kalau saudara mau tidak stres, saudara harus belajar untuk tidak khawatir. Nah, di dalam banyak ayat Alkitab, Yesus sendiri itu pernah berkhotbah dengan topik secara khusus ngomong tentang kekhawatiran. Coba ya, dia pernah khotbah di ayat 25 di Matius 6. Aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Bla 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 bla. Kenapa kok Yesus ngomong tentang kekhawatiran? Sederhana. Karena kekhawatiran itu tidak produktif. Kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran itu tidak mengerjakan apa-apa di dalam kehidupan kita. Dia berkata, adakah orang yang karena kekhawatirannya menambah sehasta pada jalan hidupnya? Enggak, kata Alkitab. Kekhawatiran itu tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kekhawatiran juga tidak dapat menciptakan masa depan kita menjadi lebih baik. Yang ada kekhawatiran itu justru membuat hari ini Anda stres. Sumber stres. Banyak orang itu stres karena pekerjaannya, karena ini, karena itu. Tapi sebetulnya kalau mau diteliti, kita itu stres bukan karena pekerjaan. Kita stres itu karena kekhawatiran. Banyak bekerja itu tidak membuatmu tidak bisa tidur. Tapi banyak khawatir itu membuatmu tidak bisa tidur. Jadi sebetulnya kekhawatiranlah yang menjadi salah satu sumber stres terbesar di dalam kehidupan kita. Kalau Anda mau tidak stres, kita harus belajar untuk tidak khawatir. Kekhawatiran selain tidak produktif, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang ada malah membuat persoalan kita tampak lebih besar daripada seharusnya. Kekhawatiran itu membuat problem kita tampak lebih besar daripada yang seharusnya. Anyway, Tuhan itu tidak menciptakan kita sebetulnya untuk khawatir. Pernah nggak Anda lihat bayi terlahir khawatir? Apa yang dia akan makan? Pernah nggak lihat bayi besok khawatir besok bisa minum susu atau enggak? Khawatir nggak punya uang? Khawatir akan masa depan ada? Berarti kekhawatiran itu sebetulnya tidak natural atau tidak wajar. Kita itu nggak diciptakan untuk khawatir karena nggak ada bayi yang khawatir. Nggak ada balita itu khawatir besok masa depanku gimana ya, nggak ada. Nggak ada yang bayi khawatir besok aku bisa makan atau enggak, nggak ada. Nggak ada anak balita itu khawatir besok aku bisa punya pakaian atau enggak. Dari mana kita bisa khawatir? Karena kita belajar untuk khawatir. Waktu kita tumbuh lebih besar, kita belajar untuk khawatir. Kita belajar untuk khawatir. Nah, berarti kabar baiknya, kalau khawatir itu kita bisa pelajari, maka kita juga bisa belajar untuk tidak khawatir. Katakan amin. Jadi kalau kekhawatiran itu sebetulnya nggak natural, dan kita itu belajar dari orang lain, maka kita juga bisa belajar untuk tidak khawatir. Makanya Yesus ngomong, pandang burung di langit. Mereka itu nggak kerja, nggak nabur, nggak menuai, nggak ngumpulin bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Burung itu nggak khawatir. Pernah lihat burung khawatir masa depannya? Saudara, kita lebih
berharga, lebih istimewa daripada burung. Kita itu punya Bapa. Burung nggak punya Bapa. Saudara, Bapa itu nggak pernah disebut Bapa dari burung-burung, enggak. Tapi Bapa dari kita anak-anaknya. Katakan amin. Jadi kalau burung aja nggak khawatir, harusnya kita juga belajar untuk nggak khawatir. Coba lihat, perhatikan bunga bakung kata firman. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun gak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Why? Berarti kabar baiknya kita bisa belajar untuk gak khawatir. Selain kekhawatiran itu tidak berguna, tidak produktif, tidak mengerjakan apa-apa, kekhawatiran itu juga membuat kita tidak sehat. Saudara, otak kita, tubuh kita itu nggak didesain untuk khawatir. Tubuh kita itu nggak mampu menampung yang namanya kekhawatiran. Makanya setiap kali Anda khawatir, biasanya akan muncul efek secara jasmani. Kalau Anda khawatir, jantung berdebar-debar, tensi naik, betul nggak? Hormon jadi berubah. Malam gak bisa tidur, kenapa? Karena hormon yang keluar itu bukan dopamin, bukan serotonin. Itu adalah hormon-hormon yang bisa membuat Anda rileks dan istirahat. Tapi yang keluar, kortisol. Hormon yang keluar, apalagi? Adrenalin. Makanya Anda gak bisa tidur waktu Anda khawatir, betul gak? Lama-lama kalau diteruskan, tiba-tiba asam lambungnya naik. Tiba-tiba jadi GERD. Ada yang gatal-gatal, alergi. Tubuh ini memang gak bisa menampung kekhawatiran. Anda jadi insomnia. Lalu apalagi? Anda jadi pegal-pegal. Ada yang sampai rematik, saudara. Ya. Kenapa gak sehat? Coba kita lihat Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Terjemahan sederhana Indonesia, pikiran yang cemas membebani hati. Perkataan yang baik menggembirakan. Versi New King James dikatakan, anxiety in the heart of man causes depression. But a good word make it glad. New Living Translation, worry weighs a person down. Membebani orang, membuat dia itu jatuh hatinya. Hati yang cemas itu membebani seseorang. Seperti Anda ditarik ke bawah oleh kekhawatiran. Kata khawatir dalam bahasa Inggris kuno, itu punya arti mencekik atau menghimpit. To strangle or to choke. Setiap kali Anda khawatir, itu mencekik dan menghimpit hati Anda, kehidupan Anda. Amsal 14 ayat 30 berbunyi demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Terjemahan yang lain, hati yang tenang memberi kehidupan bagi tubuh. Versi mudah dibaca, damai dalam pikiran membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan seperti penyakit kanker. Terjemahan sederhana Indonesia, hati yang tenang membuat tubuh sehat. Jadi kalau Anda khawatir, itu membuat tubuh gak sehat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya supaya gak khawatir? 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Cast all your anxiety. Kata cast all, secara harafiah dalam bahasa Yunaninya itu artinya to drop atau untuk meletakkan atau melepaskan. Ya, letakkan, lepaskan kekhawatiran.
belajar untuk melepaskan kekhawatiran. Yang pertama, kalau Anda mau nggak stres, belajar untuk tidak khawatir. Berikutnya, yang kedua, bawa segala sesuatu di dalam doa. Coba kita lihat ayat berikutnya. Tetap di Filipi 6, saya baca ulang ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kalau Anda ingin lower your stress dan Anda berhenti khawatir, setiap kali Anda khawatir, langsung bawa dan bicarakan itu kepada Tuhan. Setiap kali Anda khawatir tentang apa? Masa depan. Langsung bawa dalam doa, bicarakan itu kepada Tuhan. Nyatakan itu kepada Tuhan. Anda khawatir tentang masa depan anak, langsung bawa dalam doa, bicara kepada Tuhan. Coba lihat ya, semakin Anda itu membiasakan diri untuk berdoa, semakin keluhan, semakin gerutu, kekhawatiran itu akan turun. Setiap kali kita khawatir tentang misalnya kesehatan, bawa dalam doa. Khawatir akan masalah keuangan, bawa dalam doa. Apapun itu, nyatakanlah itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah itu dalam doa, segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Ada amin. Bawa dalam doa segala sesuatu. Nah, masalahnya begini, kenapa kita nggak berdoa? Sederhana. Kadangkala kita ini orang Kristen, kita itu mempraktekkan yang namanya ateisme praktis. Kita ini percaya Tuhan, tapi kita bertindak seolah-olah nggak ada Tuhan dalam hidup ini. Kita ini percaya Tuhan itu ada, tapi kita bertindak seolah-olah Dia itu Bapa yang tidak peduli, tidak bertanggung jawab, dan tidak mengerti apa yang kita alami. Makanya kita nggak berdoa. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau nggak berdoa, engkau nggak mendapat apa-apa. Engkau nggak menerima apa-apa sebab engkau tidak berdoa. Jadi kalau hari ini Anda khawatir, apa yang membuat Anda concern hari ini? Anda khawatir tentang apa hari ini? Tentang rumah tangga? Tentang apa? Isu di dalam pekerjaan? Khawatir tentang pergaulan anak-anak? Masa depan anak-anak? Khawatir dapat mantu yang buruk? You name it. Begitu Anda khawatir, bawa dalam doa. Katakan amin. Semakin Anda berdoa, semakin Anda akan melihat bahwa kekhawatiran itu menurun. Ketakutan itu akan menurun. Kenapa Anda berdoa? Karena Anda percaya bahwa Anda nggak sendiri. Anda punya Bapa, kita ini punya Bapa dan Bapa kita bahkan sebelum meminta Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Masalahnya kenapa kita ini tidak berdoa? Karena kita nggak percaya bahwa kita percaya Tuhan, tapi kita nggak percaya bahwa Tuhan itu peduli dan involved dalam kehidupan kita. Saudara, satu rambut jatuh aja nggak mungkin akan jatuh kalau Tuhan nggak izinkan. Dia menghitung jumlah rambut kita. Katakan amin. Tapi kalau saya nggak punya rambut, bagaimana? Tuhan tahu apa yang ada di kulit kepala saudara. Halo, amin. Tidak ada perkara yang terlalu sepele di hadapan Tuhan. Tuhan peduli dengan peritilan-peritilan kecil dalam kehidupan kita. Gak ada yang terlalu sepele dan tidak ada juga yang terlalu besar bagi Tuhan. Anda bisa bawa segala hal di dalam doa. Nyatakan keinginan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Katakan amin. Roma 8 ayat 32. Coba perhatikan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Kepada kita bersama-sama dengan Dia.
Kita ini punya masalah terbesar. Masalah terbesar kita adalah dosa dan maut. Dan dia telah memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu putra tunggalnya sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Itu diserahkan untuk mengatasi masalah terbesar kita, yaitu dosa dan upah dosa, yaitu maut. Bagaimana mungkin hari ini Tuhan itu gak peduli tentang persoalan-persoalan dalam keseharian kita. Bagaimana mungkin dia gak peduli untuk menolong kita di dalam hubungan kita, di dalam kesehatan kita, di dalam isu-isu kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, masakkah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan kepada kita? Katakan amin. Saya tahu betul tidak semua keinginan kita dikabulkan. Tapi saya tahu betul semua kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan karena Dia Bapa yang baik. Amin. Gak ada satupun area dalam hidup kita yang gak diperhatikan Tuhan. So, daripada Anda khawatir, lebih baik Anda bawa segala sesuatu di dalam doa. Setiap kali Anda mulai khawatir, bawa dalam doa. Anda khawatir tentang ini, bawa dalam doa. Anda khawatir siapa yang jadi jodohku ya, kok aku sudah umur sekian gak punya jodoh, gak punya pasangan hidup, bawa dalam doa. Amin. Yang ketiga, coba kita baca ayat berikutnya, tetap di ayat 6, tapi kalimat berikutnya. Dikatakan begini, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi kata-kata dengan ucapan syukur. Bagaimana Anda bisa mengurangi stres? Poin ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Memang kita nggak bisa bersyukur tentang segala hal. Tapi Anda bisa bersyukur dalam segala hal. Maksudnya bagaimana? Ada banyak hal buruk di dalam dunia ini kita nggak bisa syukuri. Anda nggak bisa berkata, aku bersyukur ada perang. Nggak bisa. Aku bersyukur ada gempa bumi. Kalau Anda datengin orang sakit dan orang itu misalnya sakit kanker. Aku bersyukur kamu sakit kanker. Jangan saudara. Tapi di dalam keadaan misalnya Anda sakit sekalipun, Anda bisa melihat ada hal-hal baik yang Anda bisa syukuri walaupun Anda dalam keadaan seperti itu. Sekalipun Anda dalam keadaan tidak baik, tetapi Anda masih bisa menemukan hal-hal yang Anda bisa syukuri tentang semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Salah satu pencuri kebahagiaan terbesar itu adalah kebiasaan bersungut-sungut dan mempermasalahkan hal-hal kecil. Semua sosiolog, psikolog, sudah ada banyak riset ilmiah yang membuktikan bahwa ada hubungan antara mengucap syukur dengan kebahagiaan. Orang yang lebih banyak bersyukur, memiliki kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih bahagia. Sebaliknya orang kalau lebih banyak bersungut-sungut, mempermasalahkan hal-hal kecil, lebih gak bahagia. Saya mau kasih contoh ya, contoh. Kita ini kecenderungannya kan bersungut-sungut, ngomel. Contoh ya, Anda antri tol, tiba-tiba orang di depan sana ngetek bayar tol, gak naik-naik ternyata saldonya kurang. Ditunggu 2 menit, gak buka-buka saudara. Anda mulai ngomel, mulai ngebel, mulai ngomel hal-hal kecil. Kalau Anda bisa mengurangi, mempermasalahkan hal-hal kecil, Anda akan lebih bahagia. Contoh lagi, Anda liburan ke hotel, ke Bali misalnya, ke Bintang 5. Namanya hotel, kasur itu beda-beda, sekalipun sama-sama Bintang 5. Ada yang kasurnya itu terlalu empuk, ada yang empuk, ada yang keras. Bantal juga sama saudara. Ada bantal yang terlalu gembos.
Ada bantal yang sedang pas, tapi ada bantal yang terlalu gemuk dan keras. Sulit yang bisa pas sama kepala kita, betul nggak? Untung-untungan kadang-kadang. Kadang terlalu gembos, bangun juga ininya salah urat. Kalau terlalu tegang, bangun sakit kepala. Ya, karena apa? Posisinya menekan pembuluh darah. Kadang-kadang ada orang yang, aku sudah bayar hotel bintang 5, bantalnya nggak enak, ngomel sepanjang hari. Gara-gara bantal, liburannya akhirnya menjadi liburan yang buruk. Gak bahagia, padahal nginepnya di hotel bintang 5. Masalahnya di mana? Bukan di bantal. Tapi kita mempertengkarkan hal-hal kecil. Kalau Anda bisa, ya sudahlah dinikmati aja. Ya, salah-salah urat dikit, ya gak apa-apa lah. Anda akan lebih bahagia dan menikmati liburan. Betul atau betul? Halo, amin. Anda liburan ke Bali, datang ke restoran karena rame. 20 menit gak datang-datang, ngomel melulu. Coba lihat ya, liburanmu jadi gak bahagia. Gara-gara apa? Ini lama banget, gak jadi-jadi. Ada orang-orang, ya udahlah, beda-beda paling 5 menit, ya sudahlah gak usah ngamuk-ngamuk. Kalau Anda marah-marah, ngomel-ngomel, rusak harinya. Makanya, saudara, orang yang lebih banyak bersyukur, lebih bahagia. Katakan amin. Banyak bersyukur Bapak Ibu. Di ibadah pertama tadi, salah satu kunci Anda bisa menikmati hubungan yang berbahagia adalah, Rasul Paulus nulis begini, setiap kali aku mengingatmu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda ingat orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Bersyukur? Nehi. Kita itu otomatisnya nggak begitu. Kalau kita ingat pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada dalam hidup kita, yang kita lakukan bukan bersyukur. Tapi lebih banyak ngomel, bersungut-sungut, mengeluh. Betul atau enggak? Kenapa? Karena semakin lama kita bergaul sama orang, kita akan cenderung melihat kelemahan, kekurangan, dan kesalahan. Kita akan menjadi meremehkan atau take it for granted. Saya kasih contoh ya, Kapan terakhir Anda bersyukur punya tangan? Hampir gak pernah kan? Tapi Anda lebih cenderung mengeluh, kenapa ya aku gak punya jam tangan sebagus jam tangannya Pak Tegar. Pendeta Tegar. Sampai-sampai Anda lupa di luar sana ada banyak orang gak punya tangan. Kapan terakhir Anda bersyukur punya kaki? Kita gak pernah bersyukur punya kaki. Tapi kita cenderung, waduh kok aku gak punya sepatu sebagus orang lain ya. Kita mengeluh gak punya sepatu sebagus orang lain. Kita lupa di luar sana bahkan ada banyak orang jangankan punya sepatu. Ada orang gak punya kaki. Nah, karena kita ini terbiasa, karena kita merasa punya tangan, kita jadi take it for granted kita punya tangan. Begitu pula dengan orang-orang dalam hidup kita. Kalau hari ini Anda sedang handle anak yang menjengkelkanmu, bersyukurlah Anda punya anak. Walaupun itu menjengkelkanmu. Karena saya sendiri misalnya, kadang ada momen, waduh anak saya kok menjengkelkan. Tiba-tiba satu momen saya itu ingat, saya punya teman, rekan sesama pendeta, yang satu usia dengan kami, sudah coba untuk program A, program B, program C, bayi tabung, sampai apa dan sebagainya, sampai hari ini belum punya anak. Ada orang di luar sana berharap punya anak. Ada banyak orang itu sampai hari ini, Anda waktu, ngurusin anak bayi, kayaknya dunia itu penuh dengan gempa. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ya apalagi kalau anak-anak, habis beresin diberantakin lagi. Ada orang-orang, pasangan-pasangan yang gak punya anak, itu berharap bisa punya anak yang bisa berantakin rumahnya. Makanya lebih baik kita mengembangkan sikap bersyukur. Katakan amin. Bersyukur, dan bersyukur. Itu akan membuat kita lebih bahagia.
Bersyukur Anda masih punya anak. Bersyukurlah untuk orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda. Itu akan membuat Anda bisa memiliki hubungan lebih bahagia dengan orang lain. Katakan amin. Bersyukurlah dalam segala hal kepada Tuhan. Sekalipun Anda mengalami pengalaman yang buruk. Anda nggak bersyukur karena Anda mengalami sesuatu yang buruk. Tapi bersyukurlah atas kebaikan apa ketika Anda mengalami hal itu. Siapa yang pernah disakiti, dijatuhkan. Anda masih bisa bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Karena lewat pengalaman ini, disakiti ini, aku tahu apa artinya mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, aku bersyukur lewat hal ini, aku tahu apa artinya untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih ya Tuhan, dari sini aku tahu bagaimana aku itu belajar bergantung kepada Tuhan dan bukan manusia. Jadi ada banyak hal yang kita bisa syukuri, dan kalau Anda kembangkan ini, Anda akan punya kehidupan yang lebih memuaskan. Kalau Anda kembangkan lebih banyak bersyukur, maka kekhawatiran akan menurun, stres akan menurun. Amin. Yang keempat, coba kita lihat sekarang ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Catat baik-baik, bagaimana mengurangi stres dalam hidup. Fokus memikirkan hal-hal yang baik. Fokus pikirkan pada hal-hal yang baik. Versi bahasa Indonesia menggunakan kata-kata demikian. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, patut dipuji, hal-hal benar, terhormat, adil, murni, manis, baik. Isilah pikiran Anda dengan itu. Ada sebuah polusi, namanya bukan polusi udara, tapi polusi pikiran. Versi firman Allah hidup dikatakan begini, arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal benar, baik, adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah. Kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Arahkan pikiranmu, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik. Saudara, kalau Anda tahu caranya khawatir, sebetulnya Anda tahu caranya untuk bisa tidak khawatir. Saya ulangi. Kalau Anda tahu caranya khawatir, Anda tahu sebetulnya cara untuk tidak khawatir. Bagaimana caranya khawatir? Sederhana. Ambil satu pikiran negatif, pikirkan itu berulang-ulang, 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 berulang-ulang. Anda akan khawatir. Caranya gak khawatir, gampang. Ambil firman Allah, semua yang baik, adil, manis didengar, patut dipuji, semua yang apa? Disebut kebajikan, semua hal-hal tadi, semuanya itu yang paling masuk di dalam kategori semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, itu adalah firman. Katakan amin. Ambil janji Allah dan firman, lalu pikirkan itu berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Damai sejahtera muncul dan Anda gak lagi khawatir. Kekuatan muncul, iman muncul. Katakan amin. Jadi sebetulnya kalau Anda tahu caranya khawatir, Anda tahu caranya untuk gak khawatir. Dengan fokuskan isilah pikiran saudara dengan firman, dengan hal-hal yang baik. Pikirkanlah semuanya itu. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kata kepadamulah ia percaya, itu dalam versi yang lain dikatakan begini, versi New Living Translation dikatakan, you will keep in perfect peace. Engkau akan menjaga seseorang dengan damai yang sempurna. All who trust in you, semua yang percaya kepadamu, all whose thoughts are fixed on you. Orang yang pikirannya tertuju kepada Tuhan atau tertuju kepada firman Tuhan. Jadi rupa-rupanya kalau Anda ingin mengalami damai yang sempurna,
saudara perlu arahkan pikiranmu, tujukan itu kepada Tuhan, kepada karakter Allah dan firman Allah. Saudara, Anda memikirkan Tuhan aja itu bisa mengurangi kekhawatiran. Dia Tuhan yang baik. Rencananya selalu baik. Bahkan dalam keadaan tidak baik sekalipun, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kalau Anda bisa fokuskan pikiran itu, mengisi pikiran itu, you will have lower stress. Yang terakhir, kita baca ayat yang ke-11 sampai 12. Are you with me? Amen. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Versi yang lain mengatakan, karena aku telah belajar untuk selalu puas. Kata mencukupkan diri itu pakai kata puas dalam keadaan manapun. Versi mudah dibaca, aku telah belajar puas dengan semua yang ada padaku. Versi bahasa Indonesia, saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. NIV, for I have learned to be content. Katakan content. Whatever the circumstances. Poin yang kelima, kalau Anda ingin menurunkan stres, saudara belajarlah mencukupkan diri dan menjadi puas dengan apapun. Apa sih menjadi puas dengan apa yang ada atau mencukupkan diri? Ini bukan komplasensi atau berpuas diri. Beda. Ini bukan kemalasan. Contentment itu bukan komplasensi. Contentment itu bukan kemalasan. Contentment itu bukan berarti Anda nggak punya visi, nggak punya tujuan, nggak punya goal, ingin lebih lagi. Bukan. Anda harus punya tujuan, Anda harus punya visi. Sebab Alkitab memerintahkan kita harus punya tujuan, punya goal, punya visi. Punya sesuatu yang Anda perjuangkan, Anda harus mau maju. Ini bukan tentang komplasensi, rasa puas diri, rasa nyaman diri, berpuas diri. Tapi contentment itu bicara seperti ini. Anda itu bisa menikmati apapun yang ada padamu hari ini. Tanpa harus menunggu sesuatu terjadi terlebih dahulu, baru Anda bisa bahagia. Saya ulangi. Mencukupkan diri atau contentment itu Anda merasa puas dan Anda bisa menikmati apapun yang ada padamu sekarang tanpa harus menunggu sesuatu terjadi terlebih dahulu baru Anda bahagia. Saya kasih contoh begini. Satu kali saya pernah diajak orang untuk membaptis anaknya. Itu 15 tahun yang lalu. Saya datangin rumahnya, ini rumah mewah, 5 lantai, 4 lantai atau 5 lantai, 4. Lantai 4-nya itu adalah chapel. Ini perumahan tempat elit. Begitu saya masuk, waduh lihat dari bukan granit saudara, dari apa itu namanya? Kok saya lupa. Dari granitnya, dari keramiknya itu aja sudah tahu ini keramik mahal, bukan keramik anyway. Apa sih namanya? Marmer, ya. Ini efek khotbah 7 kali, saudara ya. Waduh semuanya bagus. Waktu masuk di mobil, kita menuju ke sebuah apartemen yang ada kolam renangnya. Mau dibaptis itu. Dan menuju ke sana harus melewati perumahan. Yang rumahnya itu jauh lebih besar, yang belakangnya itu orang punya yacht pribadi. Atau kapal pribadi. Yang nyambung sama laut. Anda tahulah daerah mana. Tiba-tiba ibu ini di samping saya di dalam mobil tiba-tiba bisa mengeluh. Aduh, kapan ya bisa punya rumah sebesar ini? Waktu saya mendengar keluhan itu,
Saya langsung merasa aku orang paling malang di dalam dunia ini. Kenapa? Saya belum punya rumah. Lah kalau dia sudah punya rumah mewah aja masih mengeluh, apalah diriku. Aku ini hanyalah debu. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun Anda belum punya rumah, Anda bisa bahagia. Jangan nunggu punya rumah baru bahagia. Walaupun hari ini Anda masih ngekos, masih kontrak. Kalau Anda punya contentment, Anda bisa bahagia dengan hari ini Anda masih ngekos atau ngontrak. Tanpa harus menunggu punya rumah dulu baru bahagia. Anda bisa bahagia sekarang. Itu namanya contentment. Bukan berarti Anda nggak punya visi. Enggak, Anda harus punya visi untuk maju. Katakan amin. Boleh nggak punya mimpi punya rumah? Boleh. Bermimpilah. Tapi Anda nggak nunggu punya rumah dulu baru bahagia. Hari ini walaupun Anda masih naik motor, Anda bisa bahagia hari ini. Itu namanya konten. Tanpa tunggu nanti kalau aku punya BMW, baru aku bahagia. Saudara, kalau Anda masuk dalam jebakan, kalau aku punya ini, maka aku bahagia. Saya jamin 100% malah gak bahagia. Garansi uang kembali. Karena itu jebakan. Karena kebahagiaan terletak bukan di situ. Kebahagiaan bukan memiliki lebih, mendapat kesenangan lebih. Kebahagiaan terletak pada Anda memiliki kualitas karakter tertentu. Salah satunya adalah bersyukur, salah duanya adalah contentment. Katakan amin. Bagaimana caranya mengembangkan contentment di dalam dirimu? Yang pertama, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena membandingkan diri dengan orang lain itu bisa memunculkan iri hati, dengki, nggak suka lihat orang diberkati. Atau kalau Anda lihat yang ke atas, Anda jadi rendah diri. Kalau Anda lihat ke bawah, Anda jadi sombong. Kalau Anda iri, Anda akan terjebak. Coba, satu kali kita pengkhotbah, itu memberikan peringatan. Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Versi mudah dibacanya itu berbunyi demikian. Dengarkan saya. Mungkin itu benar, tapi aku berkata lebih baik puas dengan yang sedikit yang kau miliki daripada terus berjuang memperoleh lebih banyak. Lebih baik puas dengan sedikit yang kau miliki, being content tadi, daripada terus berjuang memperoleh lebih banyak. Kalau Anda baca satu perikop, saya bacakan lebih jelas ya. Ternyata dia berjuang memperoleh lebih banyak itu karena iri. Saya bacakan ya. Pengkhotbah 4 ayat 4-8 tapi versi mudah dibacanya. Saya bacakan, mungkin ini gak keluar di sini, tapi saya bacakan. Ayat 4, kemudian aku berpikir, mengapa orang bekerja sangat keras? Aku melihat orang berusaha untuk berhasil dan menjadi lebih baik daripada orang lain. Mereka melakukan itu karena mereka cemburu atau iri. Mereka tidak ingin orang lain memiliki lebih banyak daripada yang dimilikinya. Dengki, gak mau lihat orang lebih maju, lebih banyak. Itu tidak berarti seperti usaha menangkap angin. Ada orang mengatakan adalah bodoh engkau melipat tangan dan tidak melakukan apa-apa. Memang ada orang ngomong, bodoh kamu kalau gak melakukan apa-apa. Mungkin itu, adalah bodoh jika engkau tidak bekerja, engkau akan mati kelaparan. Mungkin itu benar. Benar sih, memang gak boleh kita jadi orang malas. Mungkin itu benar. Tetapi aku berkata, lebih baik puas atau being content dengan yang sedikit yang kau miliki, daripada terus berjuang memperoleh lebih banyak. Karena kebahagiaan tidak terletak Anda memperoleh lebih banyak. Apalagi karena iri cemburu. Lagi pula aku melihat hal lain yang tidak berarti. Seseorang mungkin tidak punya keluarga, mungkin tidak mempunyai anak atau saudara, tapi dia akan terus bekerja keras. Ia tidak pernah puas dengan miliknya. Dia bekerja begitu keras dan tidak pernah berhenti bertanya kepada dirinya, untuk siapa aku bekerja keras? Mengapa aku tidak membiarkan diriku menikmati hidupku? Ini sangat buruk dan tidak berarti. Mengapa ada orang tambah sukses tapi tetap gak bahagia? Karena kurang satu hal. Gak ada yang namanya contentment.
Selalu ingin memperoleh lebih supaya bahagia. Memperoleh lebih supaya bahagia. Memperoleh lebih. Dia menemukan, dia sudah mendapat yang lebih, tapi gak pernah bahagia. Makanya lebih baik belajarlah puas dengan sedikit yang kau miliki. Belajarlah menikmati dimanapun level Anda berada hari ini. Disitulah Anda akan bahagia. Katakan amin. Sekali lagi ya, bukan berarti Anda gak boleh punya ambisi, punya mimpi, punya dorongan untuk maju. No. Contentment itu tidak berarti komplasensi. Contentment itu bukan berarti Anda malas. Amin. Berhenti membandingkan diri sama orang lain. Saudara. Lalu berhenti berpikir memiliki lebih banyak itu lebih baik. Seperti kata kitab pengkhotbah tadi. Memperoleh lebih banyak. Karena kebahagiaan itu bukan berarti Anda memperoleh lebih banyak. Kalau pendapatanku lebih tinggi, aku bahagia. Kalau aku punya uang lebih banyak, aku bahagia. Anda akan masuk dalam jebakan itu. Yang terakhir, belajar untuk bisa menikmati tanpa memiliki. Untuk menikmati itu kadang-kala gak harus memiliki, saudara. Pernah saya diajak sama anggota keluarga, kebetulan saya punya satu keluarga itu punya villa di daerah dataran tinggi, baru dibangun bagus, kami diizinkan untuk bisa menginap. Ya sudah, kami nginep di situ, kami menikmati yang ada tanpa saya harus beli punya villa. Karena apa? Kalau saya beli punya villa, saya harus berarti apa? Keluarkan uang lagi untuk beli, belum tentu saya punya uangnya. Untuk memelihara villa, itu berarti harus ada tukang kebunnya, biaya perawatannya, malah lebih stres. Berarti bersyukur saya diajak nginep sama keluarga yang punya villa, tanpa saya memilikinya. Menikmati itu gak harus memiliki. Katakan amin. Saya pernah, saya pernah dijemput, ada mobil yang menjemput saya, mobilnya bagus. Terus terang saya nggak punya kemampuan beli mobil sebagus itu, semahal itu. Tapi ya waktu saya naiki ya, saya menikmati, puji Tuhan saya bisa menikmati ini. Tanpa harus memiliki. Katakan amin. Anda pernah berlibur ke Bali? Anda suka main jet ski? Apakah berarti Anda harus beli jet skinya? Gak harus. Kalau Anda beli jet skinya, mahal biaya perawatannya. Mahal pajaknya, repot merawatnya. Ya anytime kalau Anda mau jet ski, ya pergi aja ke Bali. Banyak hal dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita bisa menikmatinya tanpa kita memilikinya. Katakan amin. Belajar untuk mencukupkan diri. Amin. Satu kali saya tutup dengan ini saudara. Manusia itu pada dasarnya kan gak puas. Habis pemberkatan perumahan, orangnya bersyukur dapat rumah baru. Sungguh aku bersyukur dapat rumah baru. Besoknya jadi gak bahagia karena apa? Tetangganya bangun lebih bagus. Menipu loh kadangkala. Makanya jangan membandingkan diri. Ada orang tinggal di dalam rumah susun. Dia satu-satunya orang yang punya mobil Kijang Innova. Waktu dia keluar, dia pergi ke resepsi, waktu dia keluar ambil mobil, dia keluar dengan perasaan bahagia bangga karena yang lain sepeda motor. Tapi waktu dia pergi ke tempat resepsi, itu daerah, itu di hotel bintang mewah, waktu dia parkir, tiba-tiba perasaan bahagia itu hilang. Karena samping-sampingnya Jaguar, ini Kijang, ini Jaguar. Samping-sampingnya itu mobil-mobil yang lebih mahal. Tiba-tiba orang bisa merasa, loh kok gak bahagia? Makanya jangan membandingkan diri, tapi being content. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anda belajar sesuatu, amin?